Gibran ya lebih baik melihat reaksi yang sedemikian negatif terhadap dirinya, menurut saya harus realistis saja. Nah sebaliknya kalau nanti ini MK memutuskan tadi ada pelanggaran kode etik dan terus Jokowi itu menerima dengan lapang dada, Gibran menerima dengan lapang dada, akhirnya tidak maju, mungkin paling tidak ini tidak menjadi lebih parah. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau orang menyebutnya MKMK baru akan memutuskan pada tanggal 7 November atau Selasa minggu depan ini. Tapi kalau kita mengikuti sepanjang proses pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis ini kepada ketua dan anggota MK, kita sebenarnya sudah bisa menangkap. Kelihatannya memang Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Profesor Jimli Asyidiki ini menemukan banyak kejanggalan, menemukan banyak problem, banyak pelanggaran terkait dengan aturan atau kode etik. Maka logikanya, akal sehat kita masih sudah bisa menyimpulkan bahwa pada Selasa besok itu MK akan memberikan keputusan bahwa Mahkamah Konstitusi, ketua dan anggota, khususnya ketua Mahkamah Konstitusi itu telah melanggar kode etik. Nah, kalau ini terjadi, berarti orang banyak menyimpulkan bahwa pencalonan Gibran terancam. Dan memang menurut saya kalau memang diteruskan ya nggak ada dasarnya lagi. Sekarang yang terpenting begini, kita berharap semoga tadi secara akal sehat, kalau melihat pernyataan-pernyataan, keterangan-keterangan yang diberikan oleh Prof. Jimli, akal sehat kita akan bisa menyimpulkan bahwa MK akan memutuskan bahwa memang terjadi pelanggaran kode etik. Kalau sampai terjadi tidak, ya berarti lagi-lagi akal sehat kita dijungkir balikkan, akal sehat kita menjadi dikebiri. Tapi sebagian orang masih percaya pada kredibilitas, pada kejujuran yang dimiliki oleh Profesor Jimli Asyidiki. Dan saya berharap tidak ada pihak-pihak lain, ya toh, terutama Presiden Jokowi, karena bagaimanapun dia punya kekuasaan, jangan sampai mengintervensi, jangan sampai melakukan sesuatu sehingga melakukan intimidasi sehingga keputusan MK tidak sejalan dengan akal sehat yang tadi saya katakan. Karena kalau sampai terjadi ya MK ini juga mengatakan bahwa tidak terjadi pelanggaran kode etik, waduh, kayak apa nanti kira-kira respon masyarakat. Sekarang ini saja terus terang, kalau kita amati dengan jernih, penolakan sudah sedemikian besar, dan orang-orang yang selama ini mendukung Presiden Jokowi itu juga sangat keras menolak. Memang ada yang mengatakan ya, dari elit di kelompok Gerindra, kalau nggak salah itu Habibur Rahman ya, itu mengatakan bahwa yang menolak, yang melakukan gerakan untuk menolak langkah Gibran berpasangan dengan Prabowo ini ada dua, kata dia. Yang satu adalah orang yang memang selama ini bersikap kritis, dan dua orang yang memang ketakutan kalau Gibran maju itu akan berpeluang menang dan mereka takut kalah. Saya yakin analisa itu kurang pas. Orang-orang yang selama ini netral, orang-orang yang selama ini pendukung Jokowi itu juga melakukan reaksi yang sangat keras. Jadi ini harus dicatat. Orang seperti budayawan Gunawan Muhammad ya, tokoh pers, pendiri Tempo, itu orang yang selama ini justru mendukung Jokowi habis-habisan. Dia sekarang menjadi orang yang sangat keras mengkritik sikap Jokowi yang membolehkan Gibran maju. Bahkan dia menceritakan kan bahwa sempat Jokowi itu memberikan komitmen kepada para petinggi Tempo ya, bahwa Jokowi itu tidak akan mengizinkan Gibran meskipun MK mengatakan boleh. Maka Gunawan mengatakan sikap Pak Jokowi itu bisa menghilangkan kepercayaan.
bisa menghilangkan harapan lagi, dan ini bahaya sekali. Oke, kembali ke tadi ya. Saya berharap akal sehat kita bisa tetap berjalan dengan baik. MK yang diketuai Prof. Jimli ini nanti mengambil keputusan bahwa memang seperti data-data yang sudah ditemukan, yang selama ini sudah diungkapkan dalam keterangan-keterangan itu setelah melakukan pemeriksaan. Saya berharap akal logika sehat kita bisa menerima dengan baik bahwa nanti memang keputusannya itu Selasa besok itu MK memutuskan bahwa terutama ketua MK itu telah melakukan pelanggaran kode etik, dan ini artinya cacat bagi pencalonan Gibran. Karena begini loh, seperti yang dikhawatirkan Gunawan Muhammad itu ya, kalau sampai ya keputusan yang diambil MK ini juga bertolak belakang dengan akal sehat kita, maka hilangnya kepercayaan itu akan semakin melebar. Kalau saat ini kalau kita amati itu kan ketidakpercayaan itu diarahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Sekarang orang masih punya harapan terhadap MK yang diketuai oleh Prof. Jimli. Kalau sampai MK juga nanti menampilkan sesuatu yang akhirnya menimbulkan hilangnya kepercayaan lagi, sudahlah, wassalam. Dan ini bahaya. Karena apa? Nanti ketika terjadi sengketa pilpres atau sengketa pemilihan legislatif seandainya, nanti orang sudah tidak percaya lagi dengan Mahkamah Konstitusi, dan ini bahaya. Selama ini kan konflik-konflik atau perbedaan-perbedaan kaitannya dengan pemilihan ini, khususnya dulu pilpres, pada waktu itu persoalan bisa segera berakhir, perbedaan segera bisa diselesaikan. Karena apa? Pada waktu itu trust atau kepercayaan MK masih baik, sehingga MK itu bisa menjadi tumpuan terakhir untuk menyelesaikan masalah. Lah kalau sekarang sudah diawali ketidakpercayaan yang seperti ini, dan MK malah mendukung langkah yang akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan tadi, wah ini bahaya sekali. Harapannya sekarang ini MK menjadi dokter yang bisa menyembuhkan, sehingga setelah ini kepercayaan masyarakat pada MK tumbuh lagi, sehingga MK nanti akan menjadi hakim, akan menjadi wasit yang bisa diterima semua pihak, yang masih dipercaya semua pihak dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Maka penting sekali menurut saya. Jadi saya berharap keputusan Selasa besok ini masih sejalan dengan akal sehat publik secara umum. Terus kemudian saya berharap Gibran ya lebih baik melihat reaksi yang sedemikian negatif terhadap dirinya. Menurut saya harus realistis saja. Sehingga ketika nanti MK memutuskan MK melanggar aturan, melanggar kode etik, lebih baik dia mengundurkan diri, dan Prabowo secepatnya mencari pengganti untuk mengganti Gibran. Dan tadi sudah saya singgung, Presiden Jokowi karena dia sebagai presiden, dia punya kekuasaan, dia punya aparatur negara yang mungkin bisa dikerahkan untuk kepentingan dia. Saya berharap tidak melakukan upaya-upaya membelokkan akal sehat tadi. Biar Prof. Jimli dan anggotanya, MK ini mengambil keputusan yang bisa membangkitkan lagi, yang bisa membangun lagi kredibilitas MK. Saat ini terus terang harapan kita tinggal di keputusan MK ini. Maka saya berharap betul Prof. Jimli dan dua anggota lainnya betul-betul mempertimbangkan dengan matang dampak yang akan terjadi dari keputusan yang diambil. Apakah positif, apa negatif? Kalau sampai tadi keputusannya itu menganggap apa yang dilakukan MK itu tidak melanggar kode etik dan bisa berjalan dengan mulus pencalonan Gibran, wah ini berarti nanti tadi hilang sudah kepercayaan masyarakat, dan masyarakat menjadi kehilangan harapan lagi. Tapi kalau nanti MK ini memberikan keputusan yang berdasarkan data-data yang selama ini sudah diungkapkan dan memutuskan ada pelanggaran kode etik, saya pikir ini akan bisa menjadi obat yang baik. Jadi ini saya pikir menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan secara matang. Dan kemudian saya berharap Presiden Jokowi, Gibran dan keluarganya realistislah melihat reaksi yang begitu negatif. Dan saya berharap
Kalau ini MK itu mengambil keputusan tadi saya katakan menyatakan pelanggaran kode etik dan Gibran menjadi tidak maju, justru menurut saya Pak Jokowi dan keluarganya harus mengucapkan bersyukur, karena dengan begitu kondisinya tidak akan semakin parah. Ya sekarang orang sudah pada menyimpulkan ya, jadi Pak Jokowi itu masuk pada akhir yang kurang baik. Bayangkan sedemikian bagusnya citra yang telah terbangun sekian tahun, ini rusak gara-gara ini. Bagaimana sekarang publik mengetahui karena semua sudah diungkap banyak orang gitu ya, bahwa ternyata diam-diam Presiden Jokowi memberikan ruang kepada anaknya untuk maju sebagai calon wakil presiden meskipun harusnya belum memenuhi persyaratan. Saat pertama itu berarti orang menyimpulkan ternyata kok Presiden Jokowi ujung-ujungnya seperti itu, demi anaknya, demi kepentingan pribadinya rela ngacak-ngacak, rela melanggar aturan. Kedua, sekarang ini yang sudah terstigma, sudah stempel itu sudah diberikan masyarakat, Jokowi dan keluarganya itu mengkhianati PDIP. Ini kan gak gampang. Nah ini kalau nanti sampai berlanjut ya, Gibran betul-betul maju, ini semakin parah. Dan bisa jadi terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jokowi bisa diturunkan di tengah jalan. Nah sebaliknya kalau nanti ini MK memutuskan tadi ada pelanggaran kode etik dan terus Jokowi itu menerima dengan lapang dada, Gibran menerima dengan lapang dada, akhirnya tidak maju, mungkin paling tidak ini tidak menjadi lebih parah. Tapi mungkin akan mengembalikan seperti ke titik sebelumnya, citra yang positif tadi, yang sebelumnya sudah terbangun itu ya gak gampang. Ini sudah kadung ada titik nilai yang sudah merusak susu yang sudah sekian lama dijaga. Memang nggak gampang, tapi paling tidak nggak semakin parah, nggak semakin parah. Ini harapan kita seperti itu. Sehingga lagi-lagi pumpung belum terlanjur. Saya berharap Presiden Jokowi nanti bisa membiarkan MK ini mengambil keputusan tanpa intervensi, tanpa intimidasi, sehingga keputusannya sesuai dengan nalar sehat publik yang ada di negeri ini. Setelah itu pelan-pelan mundur teratur, tidak meneruskan niatnya, tidak meneruskan tekadnya, karena kenyataannya langkah-langkah itu ditolak oleh publik di Republik. Karena memang pelanggarannya sangat jelas. Pelanggarannya atau kesalahannya itu sangat mencolok mata gitu loh. Orang awam pun akan bisa merasakan. Yang tidak mau tahu itu adalah orang-orang yang memang sudah terlalu cinta membabi buta. Tapi kalau secara umum itu mesti akan merasakan bahwa itu ada pelanggaran yang nampak sekali. Sehingga menurut saya keputusan MK ini menjadi titik awal untuk mundur teratur. Mundur teratur itu akan lebih baik. Dan saya yakin ya, sebagian orang meyakini, kalau saat ini ya diadakan semacam survei kepuasan, kalau dulu orang yang puas dengan Jokowi itu 83%, sekarang saya yakin akan mengalami penurunan yang sangat drastis. Karena apa? Memang kenyataan yang sangat mengecewakan. Oke, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga ke depan bangsa ini masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, hanya Allah yang paling tahu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.